Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rimba, kembali jumpa dengan saya Ratih di informasi mantap seputar hutan. Asik. Oke. Dan di kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah tentang persemaian dan tanaman. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang berikut ini. Baik Sobat Rimba, tadi sudah kita lihat tayangannya dan saat ini saya bersama Bapak Administratur Perumbul Tani KPH Ngawi, Bapak Tulus Budiadi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Masih sudah ngopi berapa kali sehari ini Bapak? Saya harus jujur apa? Monggo silakan. Pembohongan publik. Pembohongan publik juga nggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini saya sudah ngopi 2 kali kayaknya. 2 kali ngobrol pintar ini pasti. Nah, saya tidak termasuk orang pintar. Oh begitu. Dalam taraf memintari. Oh, memintari. Baik Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, hari ini kita akan membahas tentang persemaian dan tanaman. Ya. Sebetulnya bukan membahas sih Pak, kalau saya lebih ke menimba ilmu tentang persemaian dan tanaman, begitu Bapak. Jadi tayangan tadi itu kan di persemaian kucur, di BKPH Wali Kukun Bapak ya tepatnya. Kalau boleh tahu Bapak, luas persemaian kucur itu berapa hektar? Baik, saya manggilnya Mbak, Bu, boleh, Tante atau apa ini? Ngomong aja Pak. Baik, Mbak Ratih ya. Sebelum kita ke masalah persemaian, terutama persemaian kucur, saya cerita dulu mengenai visinya perhutani. Visinya perhutani itu kan menjadi perusahaan pengolah hutan berkelanjutan dan bermanfaat untuk masyarakat. Betul sekali. Gitu ya? Iya. Kemudian dari visi tadi diterjemahkan ke dalam misi. Nah, ada 3 misi. Yang pertama itu mengelola sumber daya hutan secara lestari. Ada ya kata lestari. Jadi sederhananya gini, ketika kita mengelola hutan dan menebang kayu, maka harus ada proses penanaman. Gitu. Nah, bicara pengelolaan hutan, ini KPH Ngawi merupakan salah satu dari 23 KPH ya, di Divisi Regional Jawa Timur. Itu mengelola hutan, mengelola kawasan hutan negara seluas 45.909,7 hektar. Itu sebelum tahun 2016. Tetapi kemudian karena ada terbit SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang KHDTK untuk UGM itu berkurang 10.891,1. Jadi kita KPH Ngawi ini tinggal mengelola kawasan hutan negara seluas 35.018,1 hektar. Nah, dari keluasan 35.000 tadi itu fungsi hutannya kan kita ada 2 fungsi hutan di Ngawi ini, hutan produksi dan hutan lindung. Nah, sayangnya hutan lindung kita itu sangat kecil sekali. Oh begitu. Iya. Maksudnya lebih sempit dari hutan produksinya. Hutan produksinya. Oh begitu ya. Jadi
hutan lindung kita itu hanya 19,4 hektar. Ya. Jadi hampir 0,01% itu. Iya. Jadi sisanya semuanya adalah hutan produksi. Jadi Iya. 34.999,2 hektar itu hutan produksi. Nah, karena fungsinya untuk produksi, maka lokasi-lokasi tertentu yang sudah diatur dengan RPKH itu ada namanya rencana tebangan atau rencana untuk produksi. Iya, iya. Setelah ditebang, maka diperlukanlah kegiatan penanaman, kan Betul, gitu. iya. Nah, sebelum ditanam, maka perlu bibit yang berkualitas. Maka Betul. kita harus membuat persemaian. Iya. Nah, kebetulan di KPH Ngawi kita persemaiannya sentral ya di persemaian Kucur. Di persemaian Kucur ya, itu. Di Sidolaju, masuk RPH Sidolaju, BKPH Wali Kukun, ya, itu masuk sub barat dari KPH Ngawi. Betul, betul. Nah, kita mengelola persemaian Kucur itu seluas 10,6 hektar. 10,6 hektar. Ya. Iya. Kalau produksi normal ya bisa memproduksi bibit antara 5 juta sampai 10 juta. Banyak sekali ya, Pak? Iya, memang banyak. Nah, apalagi kalau itu berupa uang gitu. Itu bisa beli permen satu daun gitu ya, Pak ya? Satu daun buat beli permen gitu ya? Iya. Bisa aja, Bapak. Ya. Untuk 10 hektar, 6. Ya. 10,6 hektar. Itu keseluruhan untuk bibit, untuk penanaman bibit satu jenis atau ada beberapa jenis? Jadi tahun ini, tahun 2022 ini kan KPH Ngawi rencananya menanam untuk tanaman kita, baik tanaman rutin maupun bangunan, nanti kami jelaskan di belakang. Iya. Itu seluas 586 hektar. Jadi kalau kita misalnya rata-rata dengan jarak tanam kita yang seperti JBP 3x3 itu butuh bibit sekitar 600 ribuan hektar. Nah, namun karena kita mengolah hutan ini kan tidak jenis monokultur, jadi harus ada tanaman pengisinya, ada tanaman tepinya, kemudian ada tanaman hiasnya. Jadi di Kucur ini kita tahun ini target pembuatan persemaian itu sebanyak 871.000 Prancis bibit. Itu jati ya. Atau? Itu terdiri dari jati JPP, Jati Plus Perhutani, sebanyak 375 ribuan, terus kemudian untuk kayu putihnya 366 ribu, kemudian mahoni, kemudian sebanyak hampir 30 ribuan, ya, 29 lah tepatnya ya. Terus kemudian kesambi itu 94 ribu, dan mimbo, ada mimbo juga itu 7 ribuan. Nah, kenapa mahoni lebih banyak mahoni lebih sedikit daripada kesambi? Karena kesambi ini sebagai tanaman pengisi. Tanaman pengisi. Ya, maksudnya gimana Bapak itu? Jadi kita membuat tanaman kan supaya tidak monokultur. Kenapa? Kemudian di antara tanaman pokok itu, tanaman JPP kita kan kita sebutnya tanaman pokok ya. Iya, betul. Itu tanaman jati. Iya. Terus kemudian tanaman jati ini kan kalau musim kemarau menggugurkan daun.
Nah, supaya ada tanaman yang selalu evergreen, maka salah satu yang kita pilih untuk dikembangkan adalah kesambi. Itu evergreen. Selain itu juga sebagai fungsi untuk sekat bakarnya. Iya. Itu. Oke, baik Bapak. Kemudian apakah ada teknik khusus atau perlakuan khusus supaya kita bisa mendapatkan bibit yang bagus, bibit yang unggul seperti itu, Bapak? Ya, jadi di dalam pembuatan persemaian ini ada tahap-tahapnya tentunya ya. Bagaimana kita berupaya menghasilkan bibit yang berkualitas baik. Kalau bibit unggul itu dari klon tentunya, dari genetisnya atau vegetatifnya, jadi jenis-jenis klonnya. Tetapi bagaimana kita membuat bibit yang baik itu juga ada perlakuan-perlakuannya, seperti medianya harus tepat, terus kemudian bibitnya atau bijinya harus yang berkualitas, terus perawatannya juga harus yang baik dan tepat waktu, termasuk di dalam pengendalian hama dan penyakitnya. Begitu. Nah, untuk selain JPP ya, kalau JPP kita kan mengembangkannya dengan stek pucuk ya. Tetapi untuk jenis tadi sebutkan ya, ada kayu putih, kayu tifon dulu. Kalau dulu pakai biji kita kembangkan. Bisa ya, Pak? Bisa, pakai biji. Itu lembut sekali, seperti butiran debu. Iya. Terus kemudian jadi kayak judul lagu gitu. ya kira-kira begitu. Terus kemudian kesambi kita pakai biji, mahoni juga pakai biji, mimbo juga kita pakai biji. Jadi kita memilih, tapi kita ada seleksi biji itu supaya mendapatkan biji yang bagus. Kecuali Jati Plus Pertani kita untuk persemaiannya ada tahap-tahap tertentu. Butuh waktu berapa lama itu Bapak untuk mendapatkan, untuk menumbuhkan? Nah, kira-kira menumbuhkan bibit dari benih. Kalau dari benih apa dulu nih harus jelas. Harus jelas ini benihnya. Harus jelas ya. Iya berarti. Begitu. Untuk mendapatkan stek pucuk tadi ya. Oh, stek pucuk. Iya. Untuk bisa ditanam siap tanam itu butuh waktu berapa lama? Ada 4 mungkin 5 ya. 4 lah yang tahapan kita membuat bibit ya. Kalau biji kan kita istilahnya benih ya. Tapi kalau sudah jadi tumbuh itu namanya kita bibit ya. Bibit yang baik untuk Jati Plus Perhutani itu paling tidak kita perlu waktu sekitar 4 bulanan. 4 bulanan. Jadi kalau 4 bulan sudah positif itu. Positif, pertumbuhannya bagus. Iya, pertumbuhannya bagus. Iya, pertumbuhannya bagus. Iya, bagus. Jadi pertama kita mengambil namanya pucuknya ya, atau pucuknya itu nanti kita proses stek. Nah, memilih pucuk yang akan jadi steknya itu juga ada persyaratannya Bu. Gitu. Nah, yang pertama itu pertumbuhan pucuknya yang ke atas. Iya. Nah, itu namanya cabang ortotrop ya, dia ke atas. Itu. Nah, kalau dia tumbuhnya ke samping itu plagiotrop. Ya. Iya. Saya hafalkan juga nanti, Pak. Baru tahu. Nah, iya. Saya juga sudah lama sih. Itu. Nah, dari tadi cabang yang ortotrop ini juga ada kita pilih tidak sembarangan memilih cabangnya, tapi ada persyaratan juga berarti. Iya. Yang pertama itu batangnya yang relatif bulat seperti pensil itu. Bulat ya, seperti pensil. Terus kemudian warnanya hijau gelap ya, dop kalau dop. Terus kemudian daunnya ini minimal 2 pasang. Ya, sudah 2 pasang dan batangnya ini sudah relatif berkayu. Itu yang kita pilih untuk jadi bahan steknya.
Tuh. Nah, setelah kita pilih pucuknya tadi kita potong, kemudian dengan perlakuan khusus, ya perlakuan khusus kalau di kita pakai bahan kimia IBA, ya, istilahnya IBA itu. Ya. Ini IBA ini adalah perangsang percepatan pertumbuhan akar. Nah, itu ditanamlah di media semen, dan media semen itu sudah kita siapkan. Media itu namanya kemudian sudah dimasukkan media itu, ditanamlah di media, kemudian ditanam di bedeng. Ya, bedeng, tapi bedengnya itu ada ini sungkupnya. Jadi jangan sampai bocor sungkupnya. Oh gitu, pakai Sungkup, plastik gitu ya? Plastik ya, sungkup Iya, plastik. Karena kita pakai sungkup itu plastik. Nah, itu namanya induksi. Ya, itu induksi. Nah, di proses induksi ini setiap periode tertentu diamati, Bu, apakah sudah tumbuh akarnya atau mati atau mungkin busuk di situ ya. Nanti kita seleksi. Kita pilih sampai tumbuh akar yang bagus gitu ya. Ada akar tunggangnya, ada akar tunjangnya juga gitu. Nah, di proses induksi ini 2 bulanan di situ, 2 bulanan. Kemudian setelah 2 bulan sudah tumbuh, akarnya juga tumbuh, maka sungkupnya dibuka. Itu namanya proses aklimatisasi. Aklimatisasi. Tapi masih tetap di bedeng itu, belum dipindah. Ya, itu selama proses aklimatisasi itu selama 2 minggu. Nah, 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu kita akan seleksi, kita pindah ke yang namanya di shading area. Shading area. Okay. Nah, ke shading area itu juga karena pertumbuhannya belum kuat banget, maka shadingnya atau penutupnya itu belum kita buka. Gitu. Itu namanya shading area. Kita pindah, sekalian kita seleksi, kita pindah untuk bibit-bibit yang standar, memenuhi standar. Itu juga selama 2 minggu. Okay. Nah, selama 2 minggu, kemudian kita seleksi lagi bibit yang bagus. Namanya tadi ya shading area di bedeng-bedeng shading area. Kemudian kita pindah lagi ke kalau cukup tetap di situ, kita buka shadingnya namanya open area. Okay. Ya, penutupnya ini shading area. Iya, jadi bisa langsung terkena sinar matahari juga ya. Nah, itu sampai siap tanam sekitar ya 1 bulan, 1,5 bulan. Di antara 4 bulan sampai 4 bulan, 4,5 lah. Itu sudah kita bisa menghasilkan bibit yang siap tanam. Oke. Biasanya kalau menyiapkan bibit itu di bulan-bulan apa, Bapak? Apa bisa setiap bulan atau hanya bulan-bulan tertentu? Sebetulnya kita nyiapkan bibit itu bisa setiap saat, tergantung dari ketersediaan steknya tadi, stek yang kita pangkas juga ketersediaan air. Gitu. Ya, perlu itu. Nah, hanya kan itu harus kita pertimbangkan dengan proses kapan kita mau nanam. Jadi misalnya kapan kita nanam, misalnya bulan kalau di kita kan harusnya bulan yang sudah curah hujannya tetap stabil ya. Itu kan sekitar Desemberan ya. Kalau Jawa ini Desember kan deres-derese sumber. Gede-gedenya sumber. Desember. Bisa. Gede-gedenya bisa. Gede-gedenya sumber. Nggak bisa sih. Ya. Gitu. Itu. Jadi tarik mundur ke 4,5 bulan. Oh begitu. Ya, berarti bulan November, Oktober, September, Agustus. Berarti persiapannya udah bulan Juni Juli sudah. Bulan Juni Juli sudah mulai siap. Ya, menyiapkan pembersihan lokasi persemiannya, menyiapkan
bedengnya, kemudian menyiapkan untuk media semainya, gitu, Oke, di belakang. baik. Ya, kalau nanti malah semakin semakin tua, semakin lama ya, mungkin lebih Iya. dari 4 bulan atau 5 bulan, nanti khawatirnya malah tidak baik. Oh, begitu. Soalnya nanti akarnya kan terlalu Bisa ke menembus bawah malah ini apa? Media polybag itu ya? polybagnya, Iya. ya betul. Masuk Nanti polybagnya. terpaksa harus potong, patah. Nanti malah mengganggu pertumbuhan bibit tadi. Betul. Oke, Bapak. Untuk bibit-bibit yang sudah siap untuk ditanam, itu dibawa kemana, Bapak? Boleh dibawa ke rumah saya? Terlalu banyak. Oh gitu. Itu ada, kalau bibit yang kita produksi tadi rencananya berapa? 800.070 lah ya, 870-an ribu planches. Wow. Oh, itu perlu tempat paling nggak 1 hektar itu, Bu. Begitu, Bapak. Iya, perlu 1 hektar. Nah, mungkin kalau dibawa ke alun-alun malah bisa, Bu. Oh gitu. Karena alun-alunnya Ngawi ini kan Sangat luas sekali, paling luas. Jawa Betul. Timur, ya. Apalagi kalau dibawa ke hati saya, itu nggak Nggak baik muat. malah, nggak baik. Nggak muat. Nggak muat. Baik. Gitu, Jadi ya. didistribusikan ke? Jadi dari tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tahun ini kan akan menanam seluas 586, sorry ya, 568. 568. Oke. 568 hektar. Iya. Dengan kita menyediakan bibit tadi sebanyak 871.000 ya. Nah, itu terbagi di beberapa BKPH ya. Kalau kita bagian Kesatuan Pembangunan Hutan ke masing-masing petak. Nah, ini juga harus hati-hati, Bu. Iya. Ketika kita membawa angkutan bibit ini juga hati-hati. Iya. Kenapa? Kita sudah capek-capek membuat bibit yang berkualitas bagus, sesuai standar. Nanti ngangkutnya sembarangan, ini juga berpengaruh kepada tingkat kematian bibitnya. Oh, gitu ya. Iya. Nggak boleh langsung. Iya, nggak bawa, itu boleh. nggak boleh. Pokoknya kayak Harus hati-hati. Hati-hati kayak kita merawat bayi lah gitu. Betul. Jadi Betul. dengan penuh perasaan gitu. Iya, Pak, ya? kira-kira begitu. Wow. Iya. Oke. Kalau kita sembarangan ngangkutnya, sembarangan muatnya, sembarangan ngangkutnya, sembarangan menurunkan juga Iya. berisiko kematian tinggi. Apalagi kalau di lokasi petak tanaman tadi tidak ada perlakuannya, itu juga bahaya. Maksudnya gini, kan hujan tuh kadang-kala ada jedanya ya. Iya. Maka harus disiapkan lokasi-lokasi yang teduh, kemudian dekat sumber air, karena kan harus ada nanti adaptasi di situ. Ya, adaptasi di situ, baru nanti pas tepat air cukup, air hujan cukup, tanahnya juga kalau dianu sudah adem ya. Kalau biasanya orang lapangan tuh nyoba, Bu, tangannya itu dimasukkan ke tanah ini, oh adem, berarti ini cukup air. Gitu. Nah, Iya. kalau lebih anu lagi digali. Gali kedalaman tentu, nah dilihat sampai kira-kira kalau sudah masuk sekitar 20 cm sudah basah, itu bisa kita tanam. Dan khusus untuk JBP ini memang kita ada perlakuan tersendiri. Jadi lubang tanamnya itu ada ukurannya sendiri, Bu. Oh, ada aturannya, nggak asal Ya. Jadi ada ukuran 40 kali 40 dengan kedalaman 30 cm. Kemudian dikasih pupuk. Kalau pupuk kandang kita 3 kilo per lubang. Tapi kalau pakai kompos hanya cukup 2 kilo per lubang tanam tadi. Iya. Gitu, Pak ya. Baik. Tadi kita mulai dari persemaian dulu, Bapak ya. Untuk selanjutnya ke bidang tanaman, Bapak. Secara umum ada berapa jenis tanaman yang ada di? Secara umum tanaman kita yang dominan dan komersial ya, yang kita
kita kembangkan dan itu memberikan kontribusi pendapatan kepada perusahaan itu yang kita kembangkan adalah jati, jati. Lalu sekarang pakai JPP ya, kemudian mahoni, dan kemudian kayu putih. Karena untuk kesambi, terus sebagian kecil juga mahoni ya kita untuk tanaman tanaman tepi. Dan mimbo itu kan untuk daerah-daerah yang rawan dan becek, biasanya kita tanam mimbo. Begitu Bapak ya. Oke, Bapak. Kemudian untuk proses penanaman sendiri, itu menggunakan sistem seperti apa, Bapak? Kalau di perhutani, istilahnya pembuatan tanaman itu sistemnya ada dua, Bu. Satu dengan, bukan sistem ya, artinya jenis tanaman ya. Jenis tanaman. Jenis tanaman. Jenis tanaman rutin sama tanaman pembangunan. Sistem pembuatan tanaman. Jadi tanaman rutin dan tanaman pembangunan. Bedanya antara tanaman ya, rutin sudah dan... jelas beda toh, Bu. Itu rutin sama bangunan. Oh iya. Ya, itu harus dipahami. Bagaimana? Oke. Kalau tanaman rutin seperti apa, Pak? Iya, biar tambah bingung saya. Ya. Jadi tanaman rutin seperti apa? Itu ditanam yang berasal dari lokasi tebangan rutin kita. Atau kalau istilah di kita tebangan A. Itu berasal dari lokasi-lokasi yang produktif. Itu tanaman rutin. Nah, tanaman rutin biasanya ditanam di tahun berikutnya, Bu. Jadi tahun ini menebang, tahun berikutnya baru kita tanam. Nah, kalau tanaman pembangunan, ini tanaman yang berasal dari lokasi tebangan yang tidak produktif. Ya, dari mungkin lokasi tanah kosong, kemudian TJBK gitu ya. Terus pokoknya kelanjutannya tidak produktif. Dan tahun ini tebang, tahun ini pula ditanam. Ya, tanaman pembangunan. Jadi kita bangun, kenapa pembangunan? Ya karena harapannya setelah kita tanam, segera kita tanam, itu membangun menjadi kawasan hutan yang produktif. Begitu. Saya pikir kalau tanaman pembangunan buat bangunan, bikin bangunan-bangunan, bukan ya? Sama. Oh sama, tapi dalam artian lain. Kita menanam, baik tanaman rutin, tanaman pembangunan, itu juga membangun rumah. Rumah bagi flora fauna, rumah bagi yang gak ketok-ketok ini loh, Bu, apa? Ya, di alam lain kan begitu. Juga perlu, membangun gitu. Bapak, kemudian saya ingin tahu juga di KPH Ngawi ini sendiri jenis tanaman apa saja yang sudah dikembangkan? Kalau jenis tanaman yang kita kembangkan, utamanya yang jenis-jenis yang dominan ya, yang memberikan kontribusi kepada pendapatan kita. Utamanya jati, mahoni, sama kayu putih. Itu yang menjadi prioritas. Bukan prioritas, memang tanaman dominan yang kita kembangkan di Ngawi. Oke, baik Bapak. Kemudian sistem apa yang digunakan Bapak selama ini? Membuat tanaman itu gampang-gampang susah, Bu ya. Seperti Soalnya kita buat tanaman itu juga banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, terutama ini tenaga kerja. Kalau di lokasi tersebut sekitarnya tenaga kerjanya banyak, artinya potensi tenaga kerja dari masyarakat desa hutan itu banyak, maka kita membuat tanaman dengan namanya sistem tumpang sari. Kenapa tumpang sari? Di tumpang sari itu selain kita menanam tanaman pokok kehutanan kita, masyarakat bisa memanfaatkan, masyarakat desa hutan ya, bisa memanfaatkan lahan tersebut, lokasi tersebut untuk bercocok tanam atau berbudidaya tanaman pertanian. Jadi makanya tumpang sari.
itu di bawah tegakan seperti itu, Pak? Iya, karena di awal tanaman kan tanamannya masih pendek-pendek ya, Iya. Bu. Jadi Iya. artinya sinar matahari itu masih Masih apa, langsung mengena, iya. Iya. langsung ke tanaman, sehingga bisa dikembangkan tanaman pertanian. Dan tapi itu ada batasnya, Bu. Oh iya. Jadi setelah 2 tahun seharusnya sudah apa, masyarakat sudah harusnya meninggalkan lokasi tersebut. Iya. Tapi kalau masih diperlukan, masih boleh diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada kami, kepada petani, Iya. bahwa tanah itu masih dibutuhkan untuk masyarakat untuk budidaya tanaman pertanian sambil ikut membantu memelihara, Iya. memelihara tanaman pokok kita, tanaman kehutanan. Baik, itu tadi dengan cara tumpang sari. Tumpang sari Iya. itu kalau masyarakatnya sekitarnya, tenaga kerjanya berlimpah lah, mudah lah kita menjadi. Iya. Nah, pada lokasi-lokasi tertentu itu tenaga kerja untuk menanam ini sangat sulit, Bu. Bahkan tidak ada. Jadi dengan dengan biaya perusahaan, maka kita harus mendatangkan tenaga kerja dari luar wilayah tersebut. Seperti itu. Ya, namanya apa yang disebut banjar harian itu? Banjar harian itu, ya. Banjar harian. Ya, banjar harian. Jadi hanya jalur-jalur tanaman yang kita siapkan untuk jalur tanaman, kita bersihkan, kita babat, kita olah, bikin lubang, kita tanam. Nah, hanya jalur itu. Jadi sekitarnya ya masih mungkin bursa semak atau apa. Nah, baik. Ya itu ada kelebihan dan kekurangannya juga sama-sama. Tapi memang kondisi alam mungkin ya, atau kondisi setempat yang harus mengharuskan seperti itu. Karena kalau di resiko kita membuat tanaman banjar harian, kalau kita tidak rutin memelihara, nanti akan kalah pertumbuhannya dengan tanaman tadi yang sekitarnya. Makanya kita harus sering harus kita adakan namanya babat sekitar tanaman. Oh gitu. Babat piringan lah, iya. sama danggir piringan. Oke. Baik Bapak, kemudian tadi kan kita sudah membawa bibit untuk ditanam. Nah, untuk pola tanam sendiri, apakah itu asal tanam atau ada aturannya, jarak antara bibit yang satu, bibit kedua, ketiga, dan seterusnya? Ya, jadi itu kalau di kita istilahnya jarak tanam. Jarak tanam untuk jenis-jenis tanaman kehutanan itu berbeda. Nah, standar nih ya, standar di kita sekarang sesuai prosedur kerja kita. Kalau untuk JPP, Jati Plus Perhutani, itu standarnya adalah 3x3. Ya, 3x3 meter. 3x3 meter. Okay. Tapi kalau untuk jenis rimba, misalnya seperti Mauni, Mimbo, itu bisa menggunakan jarak tanam 3x2 meter. Nah, terus untuk kayu putih yang kita kembangkan juga itu dengan jarak tanam 3x1. Oke. Jadi memang ada aturannya ya Bapak aja. Jadi bukan asal tanam aja. Baik. Tapi gini Bu, berarti jarak tanam itu sebenarnya tidak baku, bukan harga mati lah ya. Iya. Nah, pada saat proses perencanaan, pada tataran perencanaan, kita kan ada proses perencanaan nih, namanya penyusunan RT, rencana teknik tahunan. Jadi kita membuat konsep dulu, kemudian konsep ini dikirim ke lapangan. Nah, di lapangan nanti didiskusikan dengan teman-teman lembaga masyarakat desa hutan. Apakah dengan jarak tanam yang sesuai prosedur kita sepakat kita tanam situ, atau mereka mempunyai pilihan lain. Kalau misalnya dulur-dulur kita di lapangan masyarakat desa hutan itu, Pak, saya pengen
jarak tanahnya diperlebar, ya monggo silakan. Masuk kesepakatan bersama gitu. Sehingga kenapa kalau kita sepakat bersama, harapannya saling menjaga nanti, menjaga tanaman pokok hutan kita juga terjaga, tidak terganggu oleh aktivitas budidaya tanam pertanian masyarakat, dan juga memberi ruang yang lebih kepada budidaya tanaman pertaniannya. Berbagi ruang lah yang lebih luas. Iya, betul. Baik Bapak, tadi sudah banyak pembelajaran tentang persemaian dan juga tanaman. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini ada nggak program untuk mengedukasi kepada anak-anak, terutama di usia dini nih Bapak? Ada nggak itu program untuk mengedukasi mereka supaya mereka tuh cinta sama tanaman? Kebetulan KPH Ngawi ini kan punya TK ya? Iya. Tunas Rimba ya, ada 3. Yang di kota ini Tunas Rimba 1. Terus di Walikukun Tunas Rimba 2. Satunya di Banyuasin ya? Iya, itu TK 3 Karanganyar. Nah itu di situ juga kita ada edukasi atau pengenalan masalah lingkungan dan hutan kepada anak didik kita itu. Selain itu juga kita sebenarnya membuka pintu lebar-lebar lah. Iya. Ini buat rekan-rekan juga boleh ya? Boleh. Kalau misalnya pengen belajar ya, pengen mengetahui, belajar cara menanam gitu aja kan? Bisa. Kan setahu kita kalau nanam ya udahlah, tinggal dibuat lubang tanam, kemudian ditanam, ditumpuk itu aja. Ya, boleh. Nanti kita terbuka. Dan kita sering terutama persemaian kutur ya, karena itu permanen dan dekat dengan salah satu universitas ternama, itu Universitas Gajah Mada yang punya kampus lapangan di Ngetas itu. Iya, betul. Sering digunakan untuk praktek lapangan. Begitu. Ya, untuk edukasi dan juga pelatihan mungkin ya. Iya. Dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari UGM. Oh iya, mungkin seperti yang kemarin ada sharing juga ya Bapak dengan betul. Dari luar negeri itu ya Bapak ya, saya sekilas tahu. Jadi mungkin berbagi informasi atau betul. Ya memang kapan hari itu kita kedatangan tamu dari Costa Rica, kemudian dari Ekuador dan Brasil ya, itu dibanding mengenai tanaman jati plus berhutani, termasuk mengunjungi juga di persemaian Kucur. Iya, betul sekali. Dan mereka sangat it's great gitu ya. Sangat antusias begitu Pak. Ya. Antusias untuk sharing ilmu tentang pengelolaan tanaman jati kita, terutama jati plus berhutani. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir saya. Harapan ke depan setelah kita mempunyai bibit unggul untuk ditanam di hutan kawasan perhutani KPH Ngawi. Apa Bapak? Ya, kalau dari tanaman jati plus berhutani itu kan sudah ditetapkan daurnya. Daur di JPB itu 20 tahun. Namun demikian ada surat dari direksi bahwa JPP untuk ditebang di umur 25 tahun. Nah, itu tapi juga masih kita lakukan penelitian lah ya itu dari PEVI ya, Perhutani Forestry Institute untuk kapan sih waktu yang tepat untuk menebang JPP. Tapi untuk saat ini memang kita tebang untuk JP itu di umur atau sesuai daurnya itu 25 tahun. Nah, kemarin dengan sharing itu dari tamu dari Costa Rica, Ekuador dan Brasil,
kalau di sana dia menetapkan bukan daur teknis tapi daur komersial, finansial malah. Jadi dari mana yang apa kayu-kayu yang produktif dan menghasilkan nilai yang besar ya ditebang aja. Seperti itu. Ya, mungkin karena sistemnya berbeda ya dengan di kita. Terus kemudian harapannya juga ketika kita membuat persemaian yang bagus, tanaman yang bagus, tentunya kita berharap membuat tegaan yang bagus juga, yang berkualitas, menghasilkan produk kayu yang volumenya cukup, kualitasnya bagus, sehingga bisa mengungkit pendapatan perusahaan. Iya, meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan jangan lupa di dalam kita kan dari sharing juga 10% untuk masyarakat. Iya. Jadi kalau produksinya besar, hasilnya besar, nilai ekonomisnya atau finansialnya besar, tentunya kan sharingnya juga lebih besar. Jadi bisa kita bisa mengimplementasikan misi yang kedua dari Perum Tani. Jadi peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Iya. Gitu. Jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh semua. Iya. Semuanya. Jadi visi kita juga tercapai menjadi perusahaan pengelola hutan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kira-kira seperti itu dan pastinya memang seperti itu ya Bapak. Harus mimpi kita seperti itu, Bu. Iya, iya. Makanya supaya Bu Ratih nanti punya misi yang besar, maka harus tidur supaya visinya. Seperti itu. Iya. Kenapa harus tidur? Kenapa nggak harus bangun? Visi itu mimpi. Oh gitu. Jadi kalau pengen mimpi yang besar harus tidur dulu. Perbanyak tidur ya Mas. Bukan seperti itu. Baik, Bapak terima kasih sekali. Sebentar. Ada yang ingin disampaikan lagi. Wah, ini makin seru aja. Episode yang lalu kita dan acara ini juga kan memberikan info yang mantap. Betul, betul sekali. Iya. Mungkin dari tadi pemirsa memperhatikan itu yang di meja apa sih yang botol kecil ini? Ini bukan minyak singyong-nyong ini, bukan. Ya. Ini minyak kayu putih. Produk perhutani. Betul ya, Dan? Iya, betul. Betul sekali. Iya. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Salah satu. Kayu putih ini kita produk dari pungutan daun kayu putih kita. Daun kayu putih kemudian kita masak, ada kilangnya di pabrik pengolahannya. Iya. Jadi minyak atsiri ini termasuk minyak atsiri. Nah, kayu putih ini tahu nggak Bu Ratih nama latinnya kayu putih? Suka belibet sih saya ngomongnya, Dan. Oh iya, sih kemarin kan habis makan itu kan persiapan ada kunjungan tamu asing. Bu Ratih kan makan mentega, roti, iya, terus betul sekali. Iya, akhirnya belibet. Makan tahu goreng, akhirnya kembali ke Jawa lagi. Jadi ini kalau tanaman kita tadi kan kita mau nanam kayu putih tadi ada 366 branches ya, 366.000 branches kayu putih. Nah, kalau itu nanti 2 tahun kita panen, itu satu pohon misalnya 1 kilo sudah berapa ton itu? Iya. Nah, kayu putih ini ya, kayu putih ini kalau nama botaninya Melaleuca leucadendron. Bisa diulang. Melaleuca leucadendron. Seperti ini itu. Familinya itu Myrtaceae. Jadi jenis jambu-jambuan, keluarga jambu-jambuan. Kenapa kok justru jambu-jambuan ya? Waduh, kalau ini harus tanya ke ahlinya ahli. Ahlinya ahli, oke. Yang penting bukan jambu alas lah ya. Nah, ini manfaatnya luar biasa Bu Ratih. Iya. Jadi kalau minyaknya biasanya kalau Bu Ratih merasa agak pilek, terus kemudian agak nafas aromaterapi mungkin. Untuk aromaterapi ya, terus kemudian perut kembung untuk menghangatkan badan, itu pakailah minyak kayu putih. Dan manfaatnya sangat kita rasakan pada saat kemarin
kita sedang pandemi. Betul sekali. Nah, ya. itu sangat bermanfaat sekali. Ya, Dan betul. mulai dari uapnya, dari apa? Dari Minyaknya sendiri ya, itu luar sangat biasa. memberikan manfaat buat semua kalangan. Iya. Nah, kalau di Sunda tahu nggak namanya? Aduh, lamun di Sunda teh, abdi biasa teu karya Sunda. little mak ikan, little. Ya, kalau di Sunda namanya gelam. Justru saya baru dengar Gelam, itu. ya, gelam itu Sunda. Terus kalau di Madura gelam. Ke. Iya, pakai gelam. Oh, lebih ke Iya, kalau gitu di Batak namanya inggolom. Ya, inggolom. Nah, kalau in English, naonnya in English. Pangapunten Bapak, saya kurang paham. Ya, gitu. Oke, baik. Sebetulnya kita masih ingin lagi bercerita, bercerita Ya. Bapak mungkin ya, lebih banyak berdiskusi. Iya, mungkin sharing. Kalau sharing saya belum mampu Bapak. Jadi Ya, saya lebih banyak ke menimba ilmu. Ya, dimampukan nanti kalau. Insya Allah Bapak. Atau di apa kan? Baik. Dan saya rasa juga pemirsa di rumah mungkin baru tahu ternyata manfaat kayu putih pun luar biasa, sangat luar biasa. Dan mungkin mereka pun baru tahu kalau ternyata minyak kayu putih diproduksi oleh perhutani. Salah satunya. Ya, tapi selain kalau ada dari luar Jawa, luar negeri atau luar Jawa kebanyakan itu eukaliptus. Eukaliptus. Iya. Itu jadi tadi awalnya kita ke persemaian dan tanaman ya. Iya. Dan memberikan hasil yang sangat luar biasa. Baik pemirsa, kalau mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, waduh ditanyakan, kita kayak diskusi aja Bapak, enggak deh. Jadi informasi dari Bapak sangat-sangat mantap, seperti acara kita ya. Oke. Info mantap seputar hutan. Dan hari ini kita mendapatkan lagi dong, supaya semangat. Oke, sekali lagi. Info masih. Iya, sekali 1, 2, 3. Informasi mantap seputar hutan. Dan hari ini kita mendapatkan berbagai macam info tentang persemaian dan juga tentang tanaman. Dan ternyata hasilnya pun sangat luar biasa. Di antaranya salah satunya yaitu minyak kayu putih. Ya, atau gelam kalau. Iya. Baik pemirsa, demikian tadi telah kita ikuti perbincangan yang sangat asik dengan beliau Bapak Administratur Perum Tani KP Hangawi, Bapak Tulus Budiadi. Dan tunggu episode selanjutnya. Kita akan kembali bertemu. Jangan lupa like dan subscribe di channel kita. Oke Mas? Oke masih. Sekali lagi 1, 2, 3. Informasi mantap seputar hutan.